Baiklah, kita lanjutkan karena untuk sebelum UTS ini kita akan fokus kepada biokimia umum ya. Jadi kita juga akan membahas tentang 3 senyawa yang sangat berperan penting dalam tubuh manusia, yakni protein, lipid atau lemak, serta karbohidrat. Terutama untuk protein, dia akan sangat berperan dalam membentuk fibrinogen ya, serta hemoglobin yang merupakan senyawa yang sangat berperan penting dalam proses yang terdapat pada darah manusia. Ya, protein merupakan senyawa yang paling utama. Senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui ikatan peptida. Jadi monomer bentuk kecilnya asam amino, sementara polimernya dikenal dengan istilah protein. Strukturnya sebagai berikut ya, tersusun atas 4 gugus. Yang pertama itu ada gugus amina, NH2, gugus karboksil, COOH, atom hidrogen, H, serta rantai samping, R, yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Ayo, ada berapa asam amino yang Anda ketahui? Ada 20 jenis asam amino ya, 10 esensial dan 10 asam amino non esensial. Diperhatikan, asam amino 1 dan asam amino 2 dihubungkan oleh peptida bond, ikatan peptida ya. Dia akan membentuk dipeptida dengan melepaskan H2O, waiter. Ini juga ya, sama dipeptida gabungan 2 asam amino. Contohnya rantai samping. Jika asam amino dengan rantai samping sulfur, dia akan membentuk asam amino sistein. Contohnya jika rantai sampingnya hidrosil, dia akan membentuk serin. Jadi asam amino itu ada 20 jenisnya, 10 esensial dan 10 non esensial. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan antara esensial dengan non esensial? Coba di searching di Google perbedaan dari kedua jenis asam amino ini. Ya. Esensial itu didapatkan dari makanan yang kita makan. Sementara yang non esensial didapatkan dari tubuh, karena tubuh bisa memproduksi sendiri jenis asam amino tersebut. Ini contoh-contohnya, silakan nanti dipelajari ya. Kemudian fungsinya, pasti ada fungsinya karena sebagian besar asam amino dan protein ini terdapat di dalam tubuh. Yang pertama, katalisis enzimatik ya, karena enzim tersusun sebagian besar atas protein. Kemudian transportasi dan penyimpanan, misalnya hemoglobin ya, atau mioglobin, itu sangat berperan dalam proses transportasi. Kemudian koordinasi gerak ya, ada 2 filamen protein, itu aktin dan miosin, juga merupakan senyawa yang tersusun atas protein. Penunjang mekanis, kulit dan tulang, tersusun atas jaringan kolagen, itu juga protein. Proteksi imun, banyak sekali ya, sebagai antibodi, termasuk fibrinogen dalam proses pembekuan darah, itu juga protein. Pengaturan pertumbuhan dan mengantarkan impuls saraf. Ini fungsinya dan contohnya ya, dari fungsi dari protein serta contohnya di dalam tubuh. Kolagen ini protein fibrosa yang membentuk kulit, tulang ya. Kemudian struktur protein terbagi atas primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Ini nanti Anda bisa baca perbedaan dari keempat jenis struktur ini. Nih, kalau untuk hemoglobin ini strukturnya tergolong apa ya? Primer, sekunder, tersier, atau kuartener? Dia tergolong kuartener ya.
karena ada 4 ikatan sub di sini. Kemudian lintasan metabolisme protein ini ada ya. Jadi protein dalam keadaan berlebih akan digunakan sebagai sumber energi pada proses transaminasi ya. Asam amino diubah menjadi asetil-CoA, kemudian masuk ke dalam siklus asam sitrat, dan pada akhirnya diubah menjadi sumber energi. Sementara sisa metabolisme akan dibuang dalam proses deaminasi, yakni mengubah asam amino menjadi amoniak NH3 dengan melepaskan gugus amina, yang nantinya akan menghasilkan urea atau urium yang dibuang bersama dengan urin. Di mana terjadi proses pengolahan protein dan penyimpanannya pada organel hati ya. Nih, jika jumlah protein terus meningkat maka akan diubah menjadi sumber energi. Ini tadi ada 2 prosesnya ya, transaminasi dan deaminasi. Nih, di mana saja kita bisa menemukan protein di seluruh tubuh ya, terutama pada membran sel contohnya. Itu susunannya terdiri atas protein ini yang bentuknya jambu berwarna merah. Itu adalah protein ya, protein integral. Ini nanti juga bisa dibaca jika pada membran sel terdapat 2 jenis protein, protein integral dan protein perifer. Coba dicari tahu perbedaan dari kedua jenis protein ini. Kemudian juga pada membran sel juga ada proteinnya untuk membantu melewatkan molekul. Kemudian fibrinogen. Ini merupakan protein yang sangat berperan dalam proses pembekuan darah ya. Perhatikan nih mekanisme proses pembekuan darah. Nanti ada fibrinogen yang diubah menjadi benang-benang fibrin yang akan menutup luka. Kemudian protein juga akan membentuk hemoglobin ya, yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengusung karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Ini fungsi utama hemoglobin bisa dibaca sangat berperan sekali ya dalam proses di dalam darah. Strukturnya. Nah, kelainan hemoglobin ini ya kesalahan dalam sintesa asam amino, maka bisa menyebabkan penyakit yang dikenal dengan nama sickle cell anemia, penyakit anemia bulan sabit, di mana jumlah bentuk dari sel eritrosit penderita menjadi seperti bulan sabit. Ya, kalau manusia normal bentuknya bulat bikonkav, penderita sickle cell anemia akan berbentuk bulan sabit. Hal ini terjadi karena kesalahan sintesis asam amino akibat kesalahan basa pada mutasi kecil. Asam aminovalin menggantikan asam amino glutamat, sehingga menyebabkan sel darah merah penderita menjadi seperti bulan sabit dan keras ya. Bentuknya yang seperti itu menyebabkan kemampuannya kurang maksimal dalam mengikat oksigen. Nih bentuknya jika penderita mengalami kelainan sintesa asam amino di dalam tubuh. Ini kelainan morfologi sel eritrosit bentuknya jadi berbeda ya, ada sterositosis bulat, ovalositosis oval, dan sickle cell disease bentuknya seperti bulan sabit. Ini berikut ada beberapa pertanyaannya, ada 3. Anda jawab, nanti Anda upload di link yang akan saya bagikan. Pertanyaan pertama, sebutkan fungsi protein, jelaskan struktur protein, dan jelaskan penyebab penderita sickle cell anemia. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan langsung di chat pada kolom komentar. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.